Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Fa inna asdaqal hadithi kitabullahi ta'ala wa khairul hadi hadi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumihi fid dharain amin. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah maghrib Masjid Jami' Ar-Ridwan, alhamdulillah pengajian kita pada malam Jumat ini masih kita lanjutkan akhir bulan Safar. Bulan Safar nanti masuk bulan Maulid Rabiul Awal. Pada malam ini tema kita masih menyambung tema 2 minggu yang lalu, yaitu keutamaan membaca Al-Quran. Masih itu, karena minggu yang lalu itu kita baca hadis satu aja. Satu hadisnya yaitu kita ulang, Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Umamah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Rawahu Muslim. Itu hadis yang lalu. Artinya perintah Nabi untuk kita membaca Al-Quran, karena Al-Quran itu nanti datang pada hari kiamat untuk menolong kita, memberikan syafaat kepada orang yang membaca Al-Quran. Kemudian disebutkan tipe-tipe jenis orang yang membaca Al-Quran ini. Tidak semuanya orang itu mampu baca Al-Quran. Tidak semuanya mampu baca Al-Quran. Di sini disebutkan oleh Nabi, kita baca hadisnya. Bismillahirrahmanirrahim. An Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alladzi yaqra'ul Qur'ana wa huwa mahirun bihi ma'as safaratil kiramil bararah walladzi yaqra'ul Qur'ana wa yatata'u bihi wa huwa alaihi syaqqun lahu ajrani. Ini Pak, muttafaqun alaih. Artinya hadis dari Ibunda Sayyidatina Aisyah, istri baginda Rasul. Katanya begini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Siti Aisyah, orang yang mahir dalam membaca Al-Quran, mahir baca Quran, lancar. Karena Al-Quran ini ada pengawalnya, malaikat, Pak. Bagi bapak-bapak yang sudah mahir baca Al-Quran, itu Al-Quran itu dijaga oleh malaikat. Bagi orang yang mahir, kita baca nih Qurannya, tapi memang kita baca Quran. Ya, ketika kita membaca Al-Quran itu terjadi kesalahan, namanya manusia. Itu dengan sendirinya malaikat itu akan mengingatkan kita bahwa bacaan kamu tadi salah.
ulang balik. Itu ada satu rahasianya. Makanya kita ini hobi baca Al-Quran, senang baca Quran, itu malaikat akan jaga kita sendiri. Nah, jadi dia tidak mau salah. Apabila seseorang pembaca Al-Quran itu tersalah, kan terkadang ini kalau orang mahir baca Al-Quran tidak perlu dengar lagi oleh orang lain, dia baca sendiri. Nah, itu kalau kita salah diingatkan oleh malaikat. Wallahu a'lam bishawab. Itu rahasia yang paling besar. Barangkali bapak-bapak yang sudah biasa baca Al-Quran itu ada malaikat penjaganya itu. Bagi yang mahir, itu nikmatnya. Kalau udah terasa baca Quran itu nikmat, masya Allah. Seperti para hafiz itu. Para hafiz itu dia tahu salah sendiri. Malaikat itu mengingatkan mereka, tersalah ulang lagi, salah ulang lagi. Masya Allah. Ya. Jadi orang yang mahir baca Al-Quran di sini katanya bersama malaikat-malaikat yang mulia dan malaikat yang taat kepada Allah. Begitu. Masya Allah. Mulianya Al-Quran itu. Tapi kebaca Al-Quran itu berwudu Pak ya, jangan tidak berwudu. Nah, harus berwudu, kita menghormati Al-Quran. Tuh. Ya. Sedang orang yang membacanya dengan menggagap dan lidahnya berat, yata itu berat lidahnya baca Quran itu. Baru orang yang belajar mau diteruskan nggak bisa. Dzalikal kitab, diulang lagi, dzalikal kitabul la raiba fi, kan gitu orang yang gitu tuh ragu-ragu. Itu berat itu. Terkadang nggak bisa diterusin, apa harus dibantu. Nah, orang yang membaca Al-Quran dengan merasa berat itu wahuwa alaihi syakkun lahu ajrani. Itu yang merasa susah baca Quran itu dapat 2 pahala. Jadi dia makan dapat 2 pahala. 1 pahala baca Al-Quran, 1 lagi pahala berat baca Quran. Ini harus diamalkan Pak. Saya tadinya begini, melihat ada seorang teman itu, ya tadinya saya salah paham. Melihat seorang teman ini, dia pekerjaannya tukang urut. Tapi rajin sholat berjamaah. Pada satu hari saya ada keperluan ke rumah dia. Saya lihat di rumahnya ada rehal dan diisi Al-Quran. Saya tanya, ini Bapak baca nih Quran? Iya saya baca Ustaz, katanya. Saya baca. Kalau saya ada di rumah, saya nggak keluar, Al-Quran saya baca. Masya Allah, begitu Pak, maunya kita begitu. Karena Al-Quran itu kalau kita senang kepada Al-Quran, Al-Quran itu mau sama kita. Begitu. Jangan kita tidak mau dengan Al-Quran, dipaksakan harus mau pada Al-Quran. Yang pertama-tamanya adalah kita lancar dulu baca Fatihah dengan baik. Itu Al-Quran. Nanti baru ayat-ayat lazim, ayat-ayat pendek. Qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Itu dulu. Nah, kemudian ayat-ayat yang biasa. Apa itu ayat yang biasa dipakai dalam tahlil itu? Alif lam mim. Kalau kita ikut tahlil dengan orang-orang mesti hafal itu. Dzalikal kitabul la raiba fi hudal. Baru lillahi ma fi. Baru ayat kursi. Baru lillahi ma fis. Jadi itu kalau kita rajin aja ikut tahlil, itu mesti dihafal.
Pertama Fatihahnya qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, wa ilahukum ilahu wahid, terus alif lam, kemudian ayat kursi, kemudian lillah. Itu sudah dengan sendirinya. Kalau kita rajin ikut tahlil, hafal itu jamaah kita. Itu aja dulu. Kita rajin ngapalin itu, nanti baru senang. Udah senang baru naik senang baca surah Al-Kahfi, senang baca surah Al-Waqi'ah, senang baca surah Al-Muluk. Nah, baru terus dia coba baca Quran itu. Satu khatam Quran itu berapa lama? Bisa 1 bulan, ada 2 bulan, ada yang 3 bulan, ada yang 6 bulan, ada yang setahun dan sebagainya. Kita coba saja. Jadi tidak mesti banyak baca Quran, yang penting Nabi katakan bacalah Quran itu, baca Quran. Pak innahu nanti ya'ti yaumul qiyamah. Jadi tipe jenis orang yang baca Quran itu, satu orang yang lancar dan mahir, itu beserta malaikat yang baik. Yang kedua orang yang kurang lancar dapat 2 pahala. Jadi Al-Quran ini banyak kita baca Al-Quran, bawa Al-Quran. Bawanya aja Pak, bawa, tapi berwudu dibawa. Tapi bawa Al-Quran itu jangan seperti bawa buku. Jangan bawa Al-Quran begini, taruh di minta maaf bahasanya di pantat gitu kayak anak sekolah. Itu buruk soal adab itu. Nggak boleh kalau zaman guru-guru kita dulu itu. Nggak boleh melenggang begitu, nggak boleh. Ini Quran mulia, jadi bawa di dada. Nah gitu guru kita ngajarin berwudu bawa di dada gitu. Itu adab kita Al-Quran. Walaupun bawa begini tidak berdosa, tetapi adabnya itu kurang bagus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi bermain-main dengan Al-Quran, nggak boleh. Nah, itu Pak ya, itu kelebihan Al-Quran itu, Masya Allah. Jadi diceritakan juga dalam Al-Quran itu, dalam hadis ini, hadis yang ketiga yaitu Bismillahirrahmanirrahim, an Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, masalul mu'minil ladzi yaqra'ul Qur'an masalil utrujah rihuha thayyibun wa ta'muha thayyibun wa masalul mu'minil ladzi la yaqra'ul Qur'an kamasalit tamrah la rihalaha wa ta'muha hulwun. Wa masul munafiq alladhi yaqra'ul Qur'an masalur rihanati rihuha thayyibun wa ta'muha murrun. Wa masalul munafiq alladhi la yaqra'ul Qur'an kamasalil hanzala laisa laha rihun wa ta'muha murrun. Muttafaqun alaih. Nah ini perbandingan orang mukmin ini. Artinya hadis dari sahabat Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perumpamaan orang mukmin yang membaca Al-Qur'an laksana buah jeruk. Mukmin yang baca Al-Qur'an, kitalah ini yang baca Al-Quran, laksana buah jeruk. Baunya harum, rasanya enak. Dan perumpamaan orang mukmin yang tidak suka membacanya, nggak suka baca Quran. Apa kata Nabi? Seperti kurma yang tidak berbau. Kurma tidak berbau, yang tidak ada bau harumnya, tidak wangi sama sekali, tapi rasanya manis. Insyaallah masih orang mukmin yang tidak baca Quran. Kita ulang lagi ya,
Perumpamaan orang mukmin yang tidak suka membaca Al-Quran, tapi bisa baca Quran, hanya dia nggak suka, tidak menjadi diadatkan, bisa baca Quran. Fatihah kan Quran, Fatihah Quran, Qul huwallahu ahad Quran, bisa, tapi malas orang ini. Apa kata Nabi? Seperti kurma yang tidak berbau harum tapi rasanya manis. Nah, itu orang mukmin. Orang mukmin itu di mana manisnya itu? Manisnya itu di mukminnya itu. Adapun dia tidak suka baca Quran, dia nggak ada baunya, nggak ada harumnya dia. Jadi kalau orang mukmin yang suka baca Quran, harum. Yang nyium harum itu ya malaikat, tentulah Nabi mengatakan harum. Masya Allah. Baca Pak ya, bacanya bapak-bapak, ibu-ibu ya, baca Al-Quran. Kita kan sudah baca Quran, Fatihah udah kita baca. Tapi Fatihah itu kan kewajiban kita. Ini maksudnya adalah Quran yang sunat. Kalau Fatihah wajib, Quran yang sunat, mau qul huwallahu ahad, mau qul a'udzu birabbil falaq, mau qul a'udzu birabbin nas, alif lam, ayat kursi, lillahi ma fis samawati dan sebagainya. Baca apa? Jadikan amalan. Ada yang senang dengan apa? Membaca setiap maghrib itu surah Al-Waqiah. Baca surah Al-Waqiah. Apa rahasia surah Al-Waqiah itu? Kalau kita baca surah Al-Waqiah, kata Nabi, man qara'a suratul waqiah kulla lailatin, barang siapa yang membaca surah Waqiah, ayat juz 28 surah Al-Waqiah, kulla lailatin, setiap malam, lam tusibhu faqah, dia tidak akan pernah jatuh miskin. Lam tusibhu faqah, tidak akan pernah jatuh miskin. Itu jaminan Nabi itu. Pada satu hari ada kisahnya Pak. Kisahnya itu Abu Dzarrin Al-Ghifari sebagai seorang sahabat Nabi punya anak, semuanya anaknya perempuan, dan keadaan ekonominya agak lemah dilihat oleh sahabat pada waktu itu. Ini Abu Dzarrin Al-Ghifari ini punya anak perempuan. Tiba-tiba seorang sahabat kaya, jutawan yang bernama Abdurrahman bin Auf datang mengunjungi beliau. Ketujuan datang bersilaturahim itu untuk memberikan bantuan. Karena Abdurrahman bin Auf sebagai seorang kaya ini ingin membantu ekonomi Abu Dzarrin Al-Ghifari. Karena dia punya anak perempuan, ekonominya kayaknya agak kurang mendukung. Datanglah Abdurrahman. Ketika dia ucapkan salam, assalamualaikum Tuan Abu Dzar, dijawab waalaikumsalam. Apa maksud kedatangan Tuan datang ke rumah saya? Diceritakan oleh Abdurrahman, kedatangan saya datang ke sini karena saya melihat tuh saudara Abu Dzarrin ini banyak punya anak perempuan dan ekonominya agak lemah. Saya bermaksud untuk memberikan bantuan. Istilahnya kalau sekarang itu apa, bantuan. Lantas dijawab oleh Abu Dzar. Apa jawabnya? Saya, kata Abu Dzar ini, Abdurrahman itu memberikan bantuan keuangan. Tapi dijawab oleh Abu Dzar, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
barang siapa yang membaca surah Al-Waqiah setiap malam tidak akan pernah jatuh miskin. Itulah saya suruh anak-anak saya ini setiap malam baca surah Al-Waqiah. Dia nggak mau menerima bantuan. Dia yakin dengan ucapan Nabi, dia baca tiap malam sekeluarga suratul Waqiah. Benar itu Pak. Insya Allah, tabarakallah. Nggak pernah susah kita. Kapan-kapan saja ada rezeki daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Insya Allah Pak. Saya itu menerima ijazah surah Al-Waqiah itu ketika saya belajar 50 tahun yang lalu. Karena kita oleh guru itu setelah sholat maghrib, murid-murid ngumpul semuanya di madrasah, rame-rame baca idza waqa'atil waqi'ah. Sama semua. Laisa liwaqa'atiha kadzibat. Lagunya sama. Khafidatur rafi'ah. Idza rujjatil ardu rajja, dan seterusnya. Masya Allah. Setiap begitu bergema di mana-mana madrasah. Alhamdulillah kita ngamalin itu udah sejak 50 tahun yang lalu. Kita masih berumur belasan tahun, kita udah nerima itu, diajarin oleh guru. Ini peranan guru. Nah, amalin Pak ya surah Al-Waqiah itu. Bagi anak-anak muda, anak-anak yang masih sekolah, insya Allah itu akan menambah kecerdasan kalau kamu rajin baca surah Al-Waqiah. Nah, kita teruskan hadis tadi ya. Orang mukmin yang tidak suka baca Quran seperti kurma, tidak berbau tapi manis rasanya. Tetap juga manis orang mukmin itu. Nah, perumpamaan, nah ini yang paling takut kita. Perumpamaan orang munafik yang membaca Al-Quran. Insya Allah orang munafik baca Quran Pak. Orang munafik baca Quran. Orang satu. Perumpamaan orang munafik yang membaca Al-Quran laksana bunga yang berbau harum dan rasanya pahit. Orang munafik itu. Nah, dia mengatakan itu. Jadi orang munafik ada juga, artinya dari hadis ini orang munafik ada juga yang suka baca Quran. Kalau dia baca Quran gimana? Harum baunya, pahit rasanya. Pahit, orang munafik pahit Pak. Harumnya baunya doang. Waduh hebat ya, suaranya bagus ya. Tapi munafik. Nauzubillah min dzalik. Kita berlindung kepada Allah daripada sifat-sifat kemunafikan. Satu lagi, dan perumpamaan orang munafik yang tidak suka baca Al-Quran laksana buah hanzalah, tidak berbau, rasanya pahit. Hadis muttafaq alaih. Jadi di sini ada dikatakan 3. Ya. Orang mukmin yang suka baca Quran, insyaallah harum baunya, manis rasanya. Kita mau itu Pak. Kita mau itu walaupun kita tidak hafal Quran. Lain ya anak-anak yang sekolah tahfiz Quran, nah itu udah istimewa sekali. Siapa yang punya anak, punya cucu yang sekolah di madrasah tahfiz Quran, itulah dia Pak. Harum baunya, manis rasanya. Kalau bapak-bapak satu masa nanti pergi ke Makkah atau pergi ke Madinah Pak. Selama bapak-bapak di Makkah, di Madinah itu baik pergi ke pasar atau ke restoran atau kemana saja, semuanya bergema Al-Quran. Kemana kita pergi semuanya bergema suara Al-Quran. Tidak ada satu lagu-lagu Arab pun saat itu. Quran semuanya. Masya Allah. Itu di Makkah atau Madinah. Nah, terus bergema Al-Quran. Jadi ada 3 perumpamaan. Orang mukmin yang suka baca Quran kata Nabi. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita semua suka baca Quran. Harum baunya,
manis rasanya. Manis, Pak. Orang mukmin yang tidak suka baca Quran, tidak ada baunya, tidak ada harumnya, tapi manis rasanya. Iya. Manis, tetap manis juga orang mukmin itu. Yang keempat, orang munafik yang baca Al-Quran, harum baunya, pahit rasanya. Ini yang berbahaya, ini pahit ini. Ngeri kita, takut kita ini. Orang munafik yang tidak bisa baca Al-Quran, yang tidak suka baca Al-Quran itu tidak ada harumnya, rasanya pahit. Jadi ada 4 golongan. Orang mukmin yang suka baca Quran, orang mukmin yang tidak suka baca Quran, orang munafik yang membaca Al-Quran, orang munafik yang tidak baca Al-Quran. Perumpamaan. Kita ambil yang mukmin, orang mukmin yang baca Al-Quran, harum baunya, manis rasanya. Jadi Al-Quran itu apa ya? Mulai belajar dari Iqra itu. Belajar Iqra. Lezat, Pak, kalau sudah bisa baca Quran secara lancar itu, ya Allah. Enggak berani kita ninggal baca Quran sehari pun. Enggak berani kita ninggal baca Quran. Tetap juga baca Quran itu. Walaupun kita tidak hafal. Itu saking lezatnya baca Al-Quran. Hanya membaca Al-Quran itu ada tajwidnya. Warattilil Qur'ana tartila. Jangan baca Quran sembarangan. Harus baca Quran itu secara tartil. Jangan semau-maunya baca Quran. Baca surah Yasin semau-maunya, lah nggak dapat pahalanya, Pak. Baca Yasin, Bismillahirrahmanirrahim, Yasin wal Qur'anil hakim, innaka lamusalla salatul mustaqim. Wah, ini akhirnya inna ma'amru ija'aruf ayyakula kum payakun sadaqallah. Itu nggak ada artinya kalau baca Quran seperti itu. Harus warattilil Qur'ana tartila. Bacalah Quran itu sesuai dengan peraturan Al-Quran itu, tartil. Tajwidnya itu. Tajwidnya itu yang dimaksud dengan tajwid itu dalam ilmu tajwid ini ada waqaf, berhenti, tarik nafas, ada wasal. Tuh. Seperti pertanyaan 2 minggu yang lalu, pertanyaan Pak Bahir itu. Bagaimana seseorang itu kalau baca Qul huwallahu ahad, Bismillahirrahmanirrahim, Qul huwallahu ahad. Ini masih satu napas. Qul huwallahu ahad. Dia waqaf, Allahu samad. Disambung lagi. Lah itu salah. Apabila salah, dengan sendirinya tidak ada pahalanya. Karena di situ berlaku hukum wasal. Tambahkan nun di bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahadunillahus samad. Dunil itu, dunil. Jangan dun. Qul huwallahu ahadunillahus, salah. Du saja. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahaduni, duni. Itu wasal hukumnya. Kalau mau cepat, Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahadunillahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Itu. Kalau kita baca waqaf tapi satu nafas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Lam satu nafas, tidak ada pahalanya. Itu salah menurut tajwid. Kan begitu ya Ustaz Mahfuz ya? Tuh, ada pahalanya salah. Yang takutnya kita baca Quran ini salah ini sudah tidak ada pahalanya. Kemudian kalau kita mau ngirim, kan biasanya kita mau ngirim tahlil. Kita tahlilnya begitu, nggak nyampe pahalanya kepada orang yang dimaksud. Hati-hati, biarlah amal kita itu sedikit, tapi benar menurut peraturan membacanya. Nah, silakan Pak, mungkin ada pertanyaan nih, waktu kita tinggal 10 menit. Ada pertanyaan Pak, silakan.
tentang Al-Quran ini yang tadi itu. Silakan Pak, pertanyaan. Masya Allah. Ada pertanyaan? Iya. Masalah Quran ya. Iya. Saya di rumah banyak Al-Quran dulu yang ada buluk gitu, yang nggak jarang ya, kalau kita kan nggak begitu baca. Iya. Banyak nggak like atau baca ya. Iya. Itu bagaimana caranya? Apa kita bakar? Apa kita kalau kita bakar caranya bagaimana gitu? Supaya ini jarum umbruk begitu banyak banget. Ya, ini biasanya di rumah-rumah guru ngaji Al-Quran. Jadi Quran lama itu udah numpuk sekian lama, sekian puluh tahun, dan itu udah banyak yang putus, udah banyak yang nggak kebaca hurufnya. Ini bagaimana? Kalau entar jatuh ke bawah, keinjak, orang yang injak itu jadi berdosa, bagaimana memeliharanya? Nah, saya ingat waktu saya belajar dulu, jadi Quran yang lama itu dibakar, dihanyutkan di sungai. Di sini kita kan nggak ada sungai. Ke BKT jangan buang sampah di BKT, nggak boleh. Nah, dikubur boleh. Di tempat yang jangan kira-kira dia jatuh menjadi hina. Nanti kalau sudah dibakar kan sudah jadi debu. Gitu. Jangan dibuang ke tempat sampah. Salah itu. Nah, dikubur atau di tempat-tempat yang mulia, jangan sampai yang diinjak orang. Karena kalau kita biarkan Quran itu di rumah menumpuk seperti itu, nanti dia menjadi merendahkan Al-Quran, hina. Itu banyak sekali. Kalau saya dulu begitu, guru-guru sudah dikumpulkan, udah sekian ratus Quran yang udah nggak bisa kepake, bakar udah jadi debu semuanya, dihanyutkan di sungai. Nah, dan satu lagi bapak ini jangan Quran itu jangan ditulis-tulis, nama aja nggak boleh. Nama nggak boleh. Kalau umpamanya sebagai inventaris kita di masjid itu buat cap. Jangan ditulisin ini. Waduh, itu saya lihat ditulis di sini, di sini di Quran ini. Ini milik ini begitu di sini. Haram hukumnya itu. Nggak boleh mengotori Al-Quran. Jadi kalau ini Quran, tapi bergabung dengan ini sudah termasuk mulia kulitnya itu. Kulitnya itu termasuk mulia dia. Padahal Al-Qurannya ini termasuk digabung, kulitnya termasuk mulia, berharga. Nah itu Pak. Jadi hati-hati dengan Al-Quran. Kita takutnya begini. Rubba qari'il Quran wal Quranu yal'an. Banyak orang yang membaca Al-Quran, Al-Quran itu sendiri yang melaknat dia. Alhamdulillah min dzalik. Bagaimana Al-Quran melaknatnya itu? Tadi dia orang banyak hafal Quran. Makanya ya, kalau sudah hafal Quran tidak boleh lupa. Kecuali hanya lupa sedikit, itu nggak apa-apa, di mundur ke belakang umpamanya. Tadi begini, wiridan dia itu surah Al-Waqiah, rutin tiap malam. Tiba-tiba dia berhenti. Nah inilah Quran yang melaknat dia, nggak boleh. Hati-hati Pak. Ada umpamanya orang yang rutin bertahlil. Dari baca qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbin nas sampai la mafis samawati, tiba-tiba berhenti bertahlil dia, enggak lagi bertahun-tahun. Nah ini Al-Quran yang akan melaknat dia sendiri. Ada dua Quran ini. Pertama, Al-Quran itu memberi syafaat pertolongan kepada kita. Yang kedua, kita karena tidak memelihara Al-Quran itu bisa terlaknat.
Satu tadi adabnya. Al-Quran kita lihat jatuh di tengah jalan, kita tidak pelihara. Coba lihat berapa banyak orang-orang non-muslim itu yang menginjak Al-Quran, yang membakar Al-Quran, meludahi Al-Quran. Lihat, dalam dunia dia udah kena bala. Hati Quran Pak. Banyak kan? Quran dibakar, diinjak. Pendeta terkadang diapa segala macam itu Al-Quran itu. Langsung dia dapat bencana. Hati-hati Al-Quran. Pelihara Al-Quran, jaga Al-Quran dengan baik. Kayak gitu. Jadi kita mengharapkan keberkahan syafaat daripada Al-Quran ini. Tadi gitu ya Pak Bahir ya. Jadi untuk memelihara Al-Quran yang lama itu, jangan, ini ada pernah kejadian Pak. Al-Quran itu dijual kiloan. Dijual kiloan. Jadi datanglah orang-orang yang kreatif ngebuat tempat pembungkus, entah tempat apa. Kita beli kacang, beli gorengan, dibungkusnya dengan ya Allah, Al-Quran. Auzubillah min dzalik itu Pak ya. Kalau kita ketemu itu kita selamatkan itu. Kita ambil itu Al-Quran, kita tegur itu pedagang itu. Kita tegur, jangan sampai kamu merendahkan Al-Quran, nanti kamu dilaknat oleh Al-Quran itu. Jadi satu peringatannya, yang telah hafal ya, jangan lupa, nggak boleh lupa Quran itu. Karena ada yang tadinya begini, waktu belajar dia sangat rajin baca Al-Quran surah Al-Kahfi. Kalau tidak sanggup menghafal, baca saja. Kalau baca kita tidak menghafal, nggak lupa, tidak ada apa-apa. Tapi kalau memang sengaja niat kita mau menghafal, lupa, bermasalah. Jangan. Makanya terus diulang terus. Makanya orang yang hafiz Quran itu dia terus ngulang, terus diulang. Kalau kita ini yang hafalannya cuma sedikit-sedikit, ya dibaca tiap malam Pak. Yang sudah hafal Yasin, jangan lupa Yasin Pak. Jangan lupa Yasin. Ulang lagi. Kalau lupa, dosa. Itu bahayanya. Teruskan. Nanti juga Yasin itu, hafalan kita itu akan memberikan syafaat pada hari kiamat. Kan banyak yang sudah hafal Yasin, banyak yang hafal surah Al-Qiyah, banyak yang hafal sudah tabarakalladzi biyadihil mulk. Itu jangan lupa itu sampai kita mati. Itu ukurannya sampai mati Al-Quran itu. Karena kegunaan hafalan kita itu adalah nanti pada hari kiamat dia akan memberikan syafaat pertolongan. Itu aja keyakinannya. Kan alangkah herannya kita itu bisa kita hafal lagu-lagu segala macam lagu-lagu, entah lagu-lagu apa, tetapi Al-Quran untuk ngapal surah Al-Kahfi, surah Al-Waqiah kita nggak bisa hafal. Itu masalah yang tadi yang kita takutkan itu 4 golongan itu. Orang mukmin yang suka baca Quran, orang mukmin yang tidak suka baca Quran, orang munafik yang baca Quran. Alhamdulillah min dzalik. Mungkin ada pertanyaan lain. Masih ada waktu 5 menit. Ya ini untuk diperjelas saja. Ya. Ustaz mengatakan kalau seorang mukmin membaca Al-Quran harum baunya, lezat rasanya. Ya. Manis. Dan kalau orang kafir membaca Al-Quran harum baunya dan Pahit. pahit rasanya. Iya. Gitu ya. Iya. Ini yang dimaksud pahit itu apanya, dari segi apa? Gitu. Sedangkan sama-sama Al-Quran. Memang beda iman sama kafir, tapi sama-sama Islam nih. Iya. Karena ini mohon dijelaskan. Jadi Iya. apa ini? Nah, tadi kan begini. Sabda Nabi itu hadis muttafaq alaih, dia hadis sahih ya. Orang mukmin yang suka baca Quran harum baunya, manis rasanya. Itu kan kata Nabi. Orang mukmin yang tidak baca Quran, tidak suka baca Quran, harum baunya,
pahit rasanya. Tidak ada harumnya tapi rasanya manis. Ya, itu orang mukmin. Orang mukmin itu yang tidak suka baca Quran, tidak ada harumnya tapi harus tetap manisnya. Apa yang dimaksud dengan manis dan pahit di sini? Kan orang munafik yang suka baca Quran harumnya, ada harumnya tapi pahit rasanya. Nah, yang dikatakan manis dengan pahit di sini maksudnya apa? Apa yang dimaksud Nabi dengan pahit? Itulah yang dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala kepada yang dua golongan ini. Jadi seburuk-buruk orang mukmin baca Quran tetap di sisi Allah dia manis rasanya. Sebagus-bagus orang munafik baca Quran secakap-cakapnya tetap pahit rasanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini istilah kinayah, ini istilah ilmu balaghah, Pak. Itu kinayah. Arti lainnya, si orang mukmin itu bagaimanapun dia tetap dapat syafaat Al-Quran. Si munafik bagaimanapun bagus bacanya, cakep bacanya, tapi dia tidak bisa dapat syafaat daripada Al-Quran itu. Itu maksudnya manis dan pahit itu. Jadi kalau manis itu dia mendapat syafaat, pahit tidak bisa. Bagaimanapun cakepnya dia baca Quran, tidak bisa dia mendapat syafaat daripada Al-Quran. Hanya mahir-mahir saja. Gitu maksudnya Ustaz. Jadi rasanya tok muha itu rasanya. Jadi orang Islam itu masih lumayan Pak. Baca Qurannya jarang-jarang sekali. Alhamdulillah, tapi ada syafaatnya. Modalnya apa dia? Saya nggak punya modal lain, modal saya cuma Yasin aja. Kan banyak yang begitu. Modal Yasin dia, saya mau Yasin. Tapi rutin Yasin tiap malam Yasin itu dapat syafaat. Karena Nabi mengatakan dia baca Yasin tiap malam dia pasti dapat syafaat. Amalan dia apa? Surah Al-Waqiah. Selain dia tidak akan pernah miskin, dia tetap dapat syafaat daripada Al-Quran itu, dari surah Al-Waqiah itu. Apalagi surah Al-Mulk. Surah Al-Mulk tabarakallah dibaca tiap malam, bebas daripada siksa kubur. Insyaallah. Ya udah jelas ya masalah Al-Quran. Insyaallah 2 minggu ke depan kita berpindah tema ini. Udah jelas ini Al-Quran ya. Sekianlah sudah masuk insya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Kita baca doa bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma hdina wa waffiqna ila al-haqq wa ila tariqil mustaqim wa najjina minal qawmiz zalimin wa tawaffana muslimin wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.